budaya positif di sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu saya sudah mengirim Google Form, Bapak Ibu sudah mengisinya, sudah ada 14 jawaban. Kita bisa lihat bersama-sama. Ini nama-namanya, kemudian asal sekolahnya, kemudian NIM-nya, kemudian ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu menerapkan budaya positif di sekolah? 100% menjawab iya. Nanti alhamdulillah sudah diterapkan semuanya. Kemudian apakah Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan atau kegiatan kelas? Jawabannya 100% iya. Kemudian apakah nilai kebijakan universal yang Bapak Ibu yakini? Nanti mungkin ada miskonsepsi, ada Bapak yang sudah beriman, disiplin, membuat keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi saya. Izin Bapak Ibu sebelumnya, saya ditempatkan di sini bukan untuk menggurui, bukan juga untuk sebagai yang paling tahu, tapi di sini saya inginnya kita diskusi bersama tentang budaya positif di sekolah. Kita masuk ke materi budaya positif di sekolah. Tentu mungkin kita suasana karena masih siang nih, kita perlu senyum sedikit 30 detik nih. Supaya kita tegang, mungkin ada yang ngantuk. Kemudian kita kesepakatan dulu Bapak Ibu. Kita masuk dan selesai tepat waktu. Karena kita 1 jam, kita sekarang jam 11.17. Insya Allah kita keluar jam 12.17. Mudah-mudahan waktunya pas dan HP disilentkan dan digunakan saat keperluan mendesak saja. Kemudian peserta aktif berdiskusi. Ini kesepakatan kita bersama Bapak Ibu. Kemudian ini materi yang saya sampaikan tentang disiplin positif, tentang motivasi. Yang kedua tentang perilaku manusia. Yang ketiga tentang kegiatan kelas. Kemudian tentang yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol atau institusi. Yang keenam segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu ke materi yang pertama, disiplin positif. Karena tadi Bapak Ibu telah mengisi 100% semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin positif, berarti hal baik yang kita lakukan di sekolah semuanya sudah melaksanakan. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yang telah Bapak Ibu tulis disiplin, betul, disiplin, audio, estetik. Kurikulum mereka tuh Pak, tidak selalu menulis. Ini pasti sudah pernah kita lakukan. Contohnya dengan berdoa kita sebelum mulai pelajaran dan sesudah pelajaran dan mandiri. Anak kita suruh mimpin barisan, mimpin pemanasan. Jadi tidak kita lagi yang memimpin. Kemudian mereka global, mereka tahu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin Bapak Ibu ada yang memasukkan literasi membaca, kemudian bergotong royong, mereka bersama-sama misalnya memasang alat, kemudian kreatif. Kita ini yang nanti harus kita terapkan Bapak Ibu sebagai guru olahraga. Lalu kita harus kreatif. Gimana kita keterbatasan di sekolah, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang kekurangan alat, gimana menciptakan suatu alat pengganti atau modifikasi alat. Yang pasti kita semua sudah laksanakan, saya yakin. Kemudian menolak kritis. Jadi menolak kritis ini anak-anak tuh kadang-kadang mungkin memberi kita masukan, bukan berarti dia protes. Mungkin dia, Pak, begini Pak, nah, itu bisa kita jadikan masukan untuk kita. Maka perlu refleksi nanti, itu perlu refleksi. Jadi dalam kegiatan ini, kemudian sekarang simulasi Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu memilih teman terdekat, ini kita bisa simulasikan. Mungkin orang pertama menggenggam tangannya, kemudian orang yang kedua itu menyuruh untuk membuka. Bisa Bapak Ibu praktekkan dengan kawan yang terdekat.
Nanti kita bisa gantian. Nanti saya ingin tahu alasannya Bapak Ibu membuka atau Bapak Ibu tidak mau membuka tuh alasannya seperti apa nanti. Jadi Bapak Ibu saya beri waktu sekitar 30 detik. Mungkin Bapak Ibu bisa kawan dekatnya. Yang mendengar Bapak Ibu yang di depan membuka. Jadi dengan Boleh Bapak bisa dengan Bu Nini mungkin atau bisa buka nggak? Ini menggenggam Bu Risa menyuruh buka. Maksud saya itu tak bisa buka. Bu Risa menyuruh Bu Nini untuk membuka geraknya. Buka. Bu Nini membuka. Sekarang kebalikannya, Bu Nini menyuruh Bu Risa untuk membuka. Maksud Bu Nini. buka. Mau tak Bu Risa membukanya? Buka. Bilang mana? Ngomong nggak? Oh, buka. Oh, buka. Jangan buka saya. Ya. Ada yang lain lagi kan? Dua-duanya membuka. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Contoh di depan. Kedua. Cowok lagi. Ada kan? Cowok lagi. Yang di luar cuma buka, yang yang genggam mau membuka. Siapa tahu ada yang tak mau membuka. Cowok lagi. Yang laki-laki. Yang baru. Ah, cowok lagi. Yang baru. Ada bilang buka. Mau tak dia? Sabar, Pak. Ada selanjutnya Dengar, Pak. Pak Edwan menyuruh Pak Sawal buka. Pak Sawal tak mau. Ya. Buka tak ada maksud lainnya. Ya. Saya Pak Edwan dan Pak Sawal lagi. Cuba Pak Iman buka tangan. Buka. Kasih Pak Sawal dan Pak Edwan. Oke, Bapak Ibu. Ini simulasi nih. Untuk kita nanti mengantar kita di materi selanjutnya. Terima kasih Pak Sawal. Tadi beda konsepsi dengan Pak Sawal. Mungkin Pak Sawal bisa menjelaskan kenapa Pak Sawal tidak mau membuka tangannya. Gimana Pak Sawal? Karena kalau tak ada niat baik, dia pun saya tak mau buka kak. Mungkin ada niat dia jelek, jahat. Yalah, kita tak tahu niat orang ni. Buka ada maksud dia membuka tangan kita ni kan. Perintahnya tak Ah. jelas. Ada perintah. Perintahnya tak jelas. Kenapa dia nyuruh buka? Tadi tak sesuai dengan maksud saya. Buka dia niat. Terima kasih Pak Sawal. Bu Risa dan Bu Nini tadi setelah membuka tu kenapa alasannya mau membuka? Mungkin ada alasan yang berbeda. Kita tak ada yang salah, tak ada yang benar. Ini udah merdeka, karena udah tahu jadi aku udah perintah ini sebentar, karena saya yakin ini teman saya bukakan. Alasannya karena Bu Risa merasa percaya dengan Bu Nini untuk membuka. Ya. Terima kasih Bu. Jadi dua simulasi Bapak lakukan ini semuanya benar. Sama dengan kita ke anak Bu. Anak itu kalau mau berubah seperti yang Pak Sawal bilang, yang bisa merubah dirinya hanya dirinya sendiri. Kontrol ada pada dirinya. Seandainya kita kasih tahu dia tak mau merubah dirinya, seperti yang Pak Sawal praktekkan, kita tak akan bisa maksa untuk muka itu. Nah, tapi dengan yang Bu Risa jelaskan, jika anak itu merasa kita dekat dengan dia, kita nyaman, guru olahraga saya paling yakin lah, paling dekat dengan siswa ini. Jadi begitu, bisa bilang betul-betul ya nak. Mereka mau olahraga, seperti yang simulasi yang dilakukan Bu Risa. Dia merasa dekat dengan kita, dia percaya. Jadi itulah Bapak Ibu nanti kita terapkan ke dalam pembelajaran kita. Motivasi itu ada dari luar, namanya ekstrinsik. Ada motivasi dari dalam, yang memang dirinya sendiri yang bisa melakukan. Dia Pak Sawal tadi sudah mencontohkan, bisa sudah mencontohkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sekedar pengantar nih simulasinya. Kita lanjutkan ke materi kita. Selanjutnya, ini tadi jawabannya. Apakah Bapak Ibu tidak membuka tangan? Apa alasan dari Pak Sawal dijelaskan? Membuka tangan, Bu Risa juga telah menjelaskan. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif itu ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya, dikontrol dirinya dalam melakukan tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dijelaskan. Kita perlu motivasi internal dari diri sendiri, bukan akibat paksaan. Kita tidak bisa memaksa dia.
Bukan pula karena pujian Bapak Ibu. Kadang-kadang anak ni kita puji, oh rajinnya. Adik mau melakukan. Jangan, itu dari luar. Atau kita hukum. Kalau tak mengajarkan, Bapak hukum. Jadi kita takut. Kalau bisa kita memunculkan bahwa dia harus bisa karena dirinya sendiri. Karena motivasi internal. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian pujian atau hukuman itu adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu, yang datang dari luar. Kalau pujian itu dia nanti mau melakukan kalau kita puji dia. Nah, kemudian kalau kita hukum tuh kok dia mau. Kalau bisa kita melakukannya itu disiplin positif ini, anak itu muncul dari diri dia yang paling dalam. Nah, kemudian ini Bu, hukuman. Nah, ini kita sharing di sini. Kita mungkin selama ini saya sendiri pribadi mungkin banyak melakukan hukuman. Ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu saya pribadi hanya bahas tentang saya, pengalaman saya mungkin dia terlambat, saya suruh push up. Itu hukuman Bapak Ibu. Karena bentuknya itu paksaan, anak tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi, dia harus menerima risiko yang dia lakukan. Misal dia terlambat nih. Ajaran kita dah pemanasan kawan-kawannya. Kita suruh dia lari lapangan, pemanasan sendiri. Itu konsekuensi. Kan hukuman. Karena dia tak ada pemanasan balik kan dengan kawan-kawannya. Dia lanjut lagi pemanasan sendiri. Itu namanya konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sama ini ada yang melaksanakan hukuman. Mungkin kita anggap ya itu sudah berlalu. Kedepannya mungkin kita bisa evaluasi lagi. Kita hindarilah yang kesannya hukuman. Kita ambil ke konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu dia tak menjaga tugas. Pokoknya kita suruh dia kasih waktu sampai dia mengerjakan. Kasih kesempatan Bu. Sampai mengerjakan. Atau kita tambah lagi boleh. Itu nama konsekuensi. Karena tugas makin bertambah. Dia tak mengerjakan. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi Bu, nanti ada materi selanjutnya. Ini kita bisa bahas lebih detail. Restitusi itu ada cara lagi. Mungkin cara ini nih, mungkin praktek di lapangan nanti. Mungkin Ibu ngalamin sendiri. Tak semua kasus bisa. Betul. Nanti di restitusi ini tidak semua kasus bisa diungkapkan. Jadi untuk hukuman ini Bapak Ibu, bahwa banyak kelemahannya. Pertama, sesuatu yang menyakitkan. Anak bisa push up. Kemudian tidak nyaman. Untuk anak bisa dendam dengan kita atau dia melawan. Kemudian anak tersakiti. Kemudian perilaku agresif ketika dia melawan. Tidak Pak, kami tak mau push up. Jadi seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, oh kamu terlambat. Silakan pemanasan diri dari lapangan, nanti sudah selesai pemanasan gabung dengan kami di sini. Mungkin seperti itu bisa dilakukan. Pelan-pelan Bapak Ibu, mungkin kita mengubah sedikit-sedikit dari yang lama konsep kita ubah ke konsep yang baru. Kemudian murid itu kadang-kadang menyembunyikan kesalahannya karena takut itu hukum. Dia tak mau mengaku. Kemudian mencoba mengontrol anak kita Pak yang mengontrol anak ini. Dia harus disiplin. Kalau bisa tadi kita munculkan motivasi intrinsik dari dirinya. Jadi ini tentang konsep hukuman, konsekuensi, nanti juga ada restitusi. Mudah-mudahan saya pun tadi menunjukkan, saya pun sebelumnya banyak melakukan hukuman pidana ini. Jadi nanti akan berdampak pada diri atas gagal. Kalau konsekuensi ini sukses ya. Oh saya berbuat salah, saya dapat ganjaran. Dia muncul kepikiran, dia motivasi intrinsiknya. Kemudian ada penguatan pemahaman. Kita lihat Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Lari lapangan basket 2 kali. Nah, ini anggap tak ini pelajaran lain. Bu pikir ini hukuman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman nih. Hukuman, bukan pelajaran kita Pak ya. Guru yang lain pula. Kalau pelajaran kita itu konsekuensi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Apa hubungannya masker dengan push up Pak ya? Benar Pak ya? Jadi hukuman. Itulah Bapak Ibu dah mungkin agak paham sedikit. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Konsekuensi Bapak Ibu. Kalau kita bahas konsekuensi, mungkin harusnya dia disuruh mengobati kawannya yang dicederai. Nah, mungkin ini bisa arahnya ke hukuman. Mungkin Bapak Ibu ada ke konsekuensi, mungkin ada alasan tertentu. Sini saya lihatnya kita ke arah hukuman, karena tak boleh main. Padahal seharusnya kawan yang dicederainya harus dirawat. Konsekuensinya dia harus merawat kawannya. Nah, kemudian ini terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Jadi dia tak istirahat, kita suruh tahan. Jadi kamu terlambat 15 menit. Nah, Konsekuensi. konsekuensi Pak, betul Pak. Jadi ini konsekuensi, karena dia terlambat 15 menit, kita tambah lagi waktu 15 menit saat istirahat. Dan yang lain istirahat dia enggak, karena dia tadi ketinggalan 15 menit, ditambah lah. Nah, kemudian ini terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Pak. Alhamdulillah kawan-kawan semua sudah tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Lanjut Pak. Nah ini motivasi Pak. Kita di sekolah itu punya anak-anak, mungkin siswa kita punya motivasi. Kita pun sebagai guru punya motivasi. Mungkin Bapak Ibu motivasi datang ke KG itu apa kira-kira? Ada Bapak Ibu saya minta pendapat. Motivasi datang ke KG itu PJOK untuk apa Bapak Ibu? Ada yang mau buat yang pendapat? Mungkin Pak Manan, mungkin Pak Manan? Mungkin Pak Manan punya motivasi apa Pak? Untuk datang ke KG itu Pak? Kalau saya sih kalau untuk datang ke lagi dia ini untuk menjadi menambah pengetahuan yang dapat saya dapatkan mungkin dari yang baru-baru nih kan yang belum saya dapat itu yang motivasi saya mau datang ke sana. Terima kasih Pak Manan. Berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa motivasi Pak Manan ini datang atau timbul dari diri kita sendiri, bukan karena hukuman. Mungkin Pak Manan kalau hukuman, kalau saya tak datang, saya takutnya kepala sekolah saya marah. Itu takut hukuman. Kalau pujian, kalau saya datang mungkin nanti guru kelas yang lain menguji saya rajinnya bapaknya datang ke KG. Nah, itu untuk kita kalau karena pujian Bapak Ibu. Tapi kalau karena kita motivasi dari dalam, kita punya motivasi untuk diri kita sendiri supaya datang ke KG. Kita datang dengan tujuan untuk cari ilmu atau apa. Mudah-mudahan motivasi kita datang ke KG ini sebenarnya untuk mencari ilmu dan menambah wawasan kita lagi. Jangan Bapak Ibu, tadi saya sudah tanyakan. Jangan ada 3 motivasi. Ini yang tadi saya jelaskan. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kita takut nih dihukum nih. Mungkin kita takut kepala sekolah kita marah. Itu motivasi kita yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, karena hari ini dapat sertifikat, saya mau pergilah lagi. Anda dapat sertifikat, kan imbalan nih, penghargaan nih. Atau saya dapat undangan ke KG nanti untuk laporan kita, kan? Jadi itu untuk motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Pak Manan mencontohkan, Pak Manan percaya dengan nilai-nilai diri sendiri. Jadi motivasi yang ketiganya lah yang paling tinggi katanya untuk kita jadikan motivasi dalam diri kita sudah perlu bisa. Nah, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah buat dengan 100% menjawab. Semuanya udah buat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu buat itu bersama siswa. Saya bukan sebagai yang paling tahu di sini. Saya ingin bersama-sama diskusi dengan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dengan anak? Mungkin yang sekilas ada Bapak Ibu saya lihat sebentar. Kalau kita buat keyakinan kelas ke Bapak Ibu, kita bisa ngisi PMM kita. Kan hari ini kita bahas budaya positif nih. Nah, nanti di PMM itu ada namanya disiplin positif. Kalau Bapak Ibu buka PMM pelatihan ini ada aja. Kemudian saya sedang mengajarkan. Kita pertama lihat modul dulu. Kita lihat modul, kita kerjakan PPT-nya. Nanti kalau ada waktu khusus, boleh saya bagikan linknya. Bapak Ibu bisa kerjakan PPT-nya. Nanti Bapak bayar
Maksudnya Bapak Ibu sesuaikan portofolio sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Di sekolah Ibu masing-masing. Nanti selesainya Ibu kirim, saya dapat sertifikat Bu. Jadi nanti sertifikat yang itu tuh bisa digunakan yang mengambil RHK 8 jam untuk aksi nyata Ibu Tri ya, Ibu sudah buat kemarin, bisa masuk Bapak Ibu dalam sertifikat. Dan info terbaru pun saya dengar bahwa kalau sertifikat tidak keluar, yang PPT tadi yang kita aksi nyata yang kita buat tuh bisa kita masukkan. Jadi tak perlu tunggu sertifikat aksi nyata tadi itu yang telah kita buat tuh 8 poin. Kita 32 kan? Berarti kalau 4 aksi nyata ya kita dah selesai dah. Tapi kalau yang hari ini kita kegiatan kita itu sertifikatnya nilainya 4 poin karena kombel yang buat. Jadi hari ini sertifikat kita itu kombel. Lalu Bapak Ibu kalau mau lanjut balik di rumah, nanti boleh saya kasihkan contoh punya saya. Seperti apa saya buat dari kelasnya gampang. Dan saya yakin Bapak Ibu pun dah ada yang buat. Jadi Bapak Ibu yang pertama tuh catering kelas tuh kita susun tuh kita dengan siswa. Kuncinya tuh kita dengan siswa, bukan kita yang ngasihkan. Ini aturannya. Itu namanya aturan kelas. Di sini dalam kelas kita lihat dari kelas nulis jangan buang sampah, jangan apa, dilarang apa. Itu peraturan kelas. Tapi kita catering kelas tuh kita yang bersama anak. Kita sepakat dulu nih. Kita mau buat aturan apa dengan anak nih. Kalau olahraga mungkin kurang lebih yang saya buat. Nanti kalau Bapak Ibu mau tambah atau mau dikasih revisi atau masukan boleh. Saya membuat catering kelas tuh guru berperan mewujudkan terbentuknya catering sekolah atau catering kelas dengan adanya kesepakatan. Itu sepakat dulu. Saya itu dengan cara saya bagiin kertas karena saya tanya apa peraturan yang kita harus laksanakan dalam pembacaan PJOK. Tulis mereka pakai baju olahraga, tidak boleh berkelahi. Kemudian nanti yang tulis lagi, misalnya menjaga atau merawat alat olahraga atau ada yang lainnya lagi. Nanti setelah mereka tulis, yang kertas ini kita tempel ke depan, Bapak Ibu. Nanti kita pilih. Kita pilih sama anak yang mana nih yang cocok untuk kita laksanakan. Gak usah banyak-banyak lah, 5 atau 4 ya. Nilai yang kita universalkan, kita ambil. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat keyakinan kelas yang mana yang masuk ke nilai universal tadi. Disiplin tadi yang Bapak Ibu tulis pertama. Disiplin waktu. Nanti mereka tulis datang tepat waktu dan istirahat tepat waktu. Jadi ada konsekuensi Bapak Ibu kalau mereka terlambat apa? Disepakati memang. Kalau kamu terlambat, nanti kamu pemanasan sendiri, lari sendiri. Jadi nanti waktu kita ngajar, anak terlambat tak perlu kita suruh kamu lari, sudah. Mereka dah sepakat tadi Pak. Oh nanti kalau misalnya terlambat Pak, kami tahu dah. Datang ke sekolah, letakkan tasnya, dia balik sendiri, pemanasan sendiri, lari sendiri. Itu konsekuensi dia dah tahu. Karena kita dah sepakat bersama-sama. Tak perlu kita panggil, tak perlu kita hukum. Karena kita dah sepakat. Kemudian langkah-langkah ini nanti Bapak Ibu bagikan kertasnya atau bentuk kertas atau bentuk apa. Mereka tulis tuh. Biarkan mereka mengeluarkan pendapat masing-masing. Dia maunya begini. Tapi Bapak Ibu nanti pilih. Yang keduanya baru Bapak Ibu bahas dulu. Oh yang ini udah betul. Nanti kita kita ambil yang ini ya, yang terbaiknya sama-sama. Kemudian setelah itu kita pilih tadi kan, tentukan 4 nilainya. Baru kita buat, kita tempel. Kemudian mereka sepakat dulu. Jadi semua yang kita buat ini sepakat tak? Semuanya ini kita laksanakan. Sepakat Pak. Jadi nanti waktu pelaksanaan kita nanya gitu. Kamu tadi melakukan keyakinan yang mana? Oh yang itu Pak, tidak boleh bertengkar dengan teman. Jadi dia tahu dah tuh keyakinan apa yang mereka langgar, apa solusinya. Jadi nanti di materi kita selanjutnya itu ada. Mungkin saya minta dapat Bapak Ibu. Karena tadi itu tidak ada yang membuat keyakinan jelas sebagai forum sharing kita. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu tuh sejauh mana udah membuat
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat, saya persilakan. Ada masukan sedikit nih Pak Andre. Iya Pak. Masalah balik masalah awal dari hukuman dengan motivasi. Dan jadi kalau kita menghukum ini bisa jadi anak tadi bisa dendam, kan? Kemudian malu juga dia, kadang malu, anak-anak malu dan malu, dan bisa menghilangkan kepercayaan diri dia dalam waktu lama. Iya Pak. Sudah pasti kan? Begitu. Jadi belum lagi nanti orang tua ni lah, orang tua ni datang ke sekolah dengan kita push up kata yang mudah. Push up masuk kita push up ni niat yang baik untuk jadikan otot-otot kita otot perut kan. Push up. Tapi nanti orang tua tu lain. Dia bilang sakit lah dada anaknya. Dengan kita boleh hukuman, padahal kita boleh hukum kok benar-benar push up anak istri akan mampu. Iya Pak. Apalagi 15-10 kali lah push up yang betul, tak ada mampu anak istri itu. Angkat tangannya, perutnya, ya, tak ada mampu. Jadi mau kita mau hati-hati juga dalam hal ini. Lebih baik sekarang kita motivasi dia, Iya Pak. sebagai motivasi dengan anak murid. Wah ini konsekuensinya segini, ya. Dan jadi kita sebagai guru pun tidak bahaya. Ada orang tua murid datang ke sekolah biasa, minta biaya untuk mengurut anak. Dia bilang katanya sakit lah. Ada tu tetap ketemu kita nanti. Ya, jadi kalau hukuman itu ajarnya, ya. Nanti disuruh keliling 10 kali lapangan, bukanlah olahraga. Kalau olahraga tak masalah. Tapi dengan hukuman tadi ini, hukuman misalnya ada lambat, tidak mengerjakan PR, kita hukum dengan dijemur misalnya, dijemur lagi. Iya Pak. Bahaya, ya. Bagus kita motivasinya. Konsekuensinya seperti ini. Nanti kau ini begini, kita beri masukan, tinggal jangan. Kita biarkan pun tak boleh tak. Ya, kita boleh motivasi ya, kawan-kawan. Ya. Susah sekarang ni, kita nak keras pun susah. Ya. Orang tua murid lebih gila dia sekarang dengan dulu kita. Kalau anak kita nakal, malah kita pasang. Ya, anak kita nakal, salah memang anak kita ni dah kerjakan PR pulang-pulang. Dibiarkan pun baik juga. Bagus kita boleh motivasi je, jangan dihukum. Ya, hukum itu tadi bisa dendam. Bila bisa menghilangkan kepercayaan dia dengan kawan-kawannya, bahaya, ya. Dulu anak-anak kita dibilang kurang lagi, balik rumah kau tak dapat ditambah lagi, kan? Kau sekarang jangan kita nanya tu, cupid dia ajak kita bisa laporan orang murid, cupid dia tu, ya? Cupid ni ada lulus saya nak 15 ni. Masuk ini, kata dia, lapor orang murid, sisi nak kita, ya. Bagus tadi supaya anak ini kepercayaannya bagus, tidak apa dengan kawannya tidak juga, baik tidak. Ini itu Pak Noe. Nanti. Terima kasih soal semangat sih. Ini untuk lah. Jadi sebenarnya sepakatan ini kita sepakati di kelas masing-masing kan. Kalau kami di sekolah itu sepakati kalau memang lambat atau kerjakan soal ada yang kelas-kelas yang mau hukum tapi hukum mengut sampah atau hukum sesuai dengan sepakatan di kelas itu. Iya Pak. Supaya mereka kan tadi kan dicatat kan. Kalau saya tidak ini kan nanti tukar.
Kalau kamu tak undi, ini akan sesuai dengan kesepakatan undi. Kalau kami sekolah itu yang ada guru yang supaya anak ini mau mengerjakan soal-soal yang diberikan guru betul, dan salah siang, apa gitu kan ada. Ya sekolah kami ada juga gitu yang guru yang supaya di kelas itu lebih aman, gitu kan, anak degil, gitu kan. Tapi dengan catatan sepakat nih. Kelas ini mungkin aturannya gini, kelas nanti mungkin aturan gini. Nanti kalau dia tinggal catat, lihat pegangan sama kita kan. Iya, Pak. Nah itu punya pegangan. Tahu kalau salah, kau minta ini memang hukum tahu kan. Nah ada kami sekolah kami juga gitu supaya ini kan. Ya tadi seandainya yang mau kelas tadi kan pilihan sendiri ini kan. Saya mau lari apa dengan dia kan supaya dia lari kan. Nah, tapi bukan belajar kita kan. Kalau belajar kita olahraga mungkin apa yang kita nak, tapi aku sepakat di kelas sebelumnya. Kalau kamu anut ini ya, nah, kalau kamu tidak setuju apa? Tadi pun pegang catatnya itu kan, catat yang kita diberikan ni anak yang ini. Kalau saya maksud saya setuju juga apa yang dia ini, tapi yang berat-berat nampaknya yang tidak sesuai hari dengan jadwal yang hari. Kita sendiri yang nanti dia kalau lari atau tukar, itu mungkin tidak anut, tapi kalau kita sepakati memang kemauan dia atau dengan catatan dari kan kita pegang kan. Memang yang tadi itu ada saya boleh untuk masukkan anak, tapi mungkin yang bukan anaknya misalkan dijemur jam berdiri tengah hari itu kan mungkin tak kal kan artinya kan mungkin anak pun tak mau kan. Tapi itu tadi kalau kita sepakat sama-sama dengan anak kita balikan lagi pada dia kan. Nah ini kan pilihan kamu sendiri kan, harus dihukum gini kan. Karena ada anak yang di kelas itu nakal luar biasa kan. Nah ada di antara kasih ada yang ibu-ibu yang dengan nanti ngajar yang menempel dan ada saya pernah tapi anak itu baik, tapi memang dah tiga hati yang ini. Tapi saya sampai saya ancam anak itu kalau memang kau dah belajar pindah dari sekolah yang sekarang kenapa kita didengkel biar dikit tapi kita ngajar anak betul kan. Di anaknya kan dah anak bukan itu lupa lagi kan. Tapi kalau kita sepakat sama-sama di sekolah atau sekolah masing kan. Ya mungkin sekolah kami caranya begini, gitu kawan-kawan lain mungkin dengan sesuai keadaan sekolah kan. Tapi kalau yang jemur hukum up yang nampaknya membahayakan, dapat hindailah kan. Dapatlah kan. Jadi ngajar ni cari aman aja, jangan sampai kita baliknya datang orang tua di sekolah, anak dia ini kreo atau apa tadi yang kita kan. Ya dapat kita hindari yang aman ya. Tapi anak tak usah kita biarkan nakalnya kelewatan ya. Ada biar ya anak orang nggak tahu apa, tak usah ya. Yang penting kita kasih dia apa kan yang dia tahu besok supaya dia berubah. Itu ya yang apa ingin tambahkan. Terima kasih Pak Benan dan Pak Sawan saudara. Jadi Bapak Ibu, yakin kelas nih kalau kita dah buat betul yang Pak Benan bilang. Kita mereka anak dah tahu dah konsekuensinya gini Pak. Kami rasakan ini kalau kami salah. Dan Pak Sawan juga bilang motivasi anak. Jadi kalau hukuman itu dulu mungkin kita kadang-kadang bandingin gini Bapak Ibu. Zaman saya sekolah saya dipukul guru pakai nista, di apa tak saya bilang zaman dah berubah Bapak Ibu. Mungkin sekarang zamannya anak-anak ini orang tuanya udah pemahamannya didik anak kami ini dengan lembut, bimbing anak kami. Jadi kita tuh harus jadi guru tuh yang udah berubah sesuai zaman. Jadi kita sesuai dengan Bapak Ibu. Memang kadang-kadang kita perlu ketegasan bukan berarti kita kekerasan. Gimana kita mengubah metode yang lama untuk kita ke anak itu supaya mereka mengubah. Ini pelan-pelan. Yang Pak Mana sampaikan juga nanti ada materi standar ini Pak. Alasan mereka gitu tuh ada alasan. Ada alasan Pak. Nanti kita bicara lebih lanjut. Untuk keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat dan yang bagi yang mau buat nanti ada satu contohnya, ada foto-fotonya. Bapak Ibu buat, masukkan di papan mereka di Aksiata, dapat sertifikat. Jadi double. Hari ini Bapak Ibu dapat sertifikat di KKG, dapat juga sertifikat di Aksiata. 8 poin nilainya Bapak Ibu. Kemudian, ini Bapak Ibu, saya bagi pertama contoh fotonya. Saya bagikan kertasnya ke anak. Mereka tulis soal nih, atau ada datang tempat waktu, bukan dari saya. Setelah itu, sudah saya pilih mana yang bagus ya tempat waktu masukkan, menggunakan baju olahraga, menjaga dan menyimpan alat olahraga. Mereka tulis sendiri. Nanti baru mereka tempel. Saya hanya memfasilitasi ya. Nanti sudah mereka tempel atau yang mereka buat nih dan konsekuensinya apa.
nanti mereka tempel ke kelasnya. Ini saja foto seperti ini yang saya buat nih bisa masuk ke aksi nyata lah. Ini ada juga foto, nanti kita buat ya umpan balik pendapat anak. Saya kasih pertanyaan, bagaimana memperkaitan dari anak-anak buat pendapat ya di umpan balik itu, diupload, cancel atau dipoto, dan nanti keluar sertifikat di PMN kita. Kalau tidak ada sertifikatnya, aksi nyata yang buat tuh cukup dah. Modal 8 poin untuk yang masih mengerjakan PMM itu 8 poin, lumayan. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita bahas di kali selanjutnya. Saya kasih kan PMM Bapak Ibu sendiri, masukkan foto. Kita lihat foto ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Foto ibu bagian kertas, anak-anak nulisnya, kemudian anak-anak nempelnya, kemudian foto hasilnya tuh. Ini hasil mereka buat tuh, dipegang ramai-ramai. Dia pun lebih senang karena atorannya mereka yang buat, bukan atoran bapak. Mereka bilang, anak-anak pun gini, bapak boleh terlambat, kami tak boleh. Kan istilahnya seperti itu. Nanti kita juga buat, kalau bapak terlambat nanti gini ya, kayak gini. Jadi kita ada juga menurut ego kita sebagai guru, kalau terlambat tuh ada konsekuensinya untuk kita, kan? Dan yang kedua, lanjut Bapak Ibu. Ini yang tentang dari materi Pak Manu tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena anak kita sendiri pun manusia, orang dewasa ada kebutuhan dasar. Apa itu? Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau dia melakukan kesalahan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa dia nakal? Kenapa dia ganggu kawan? Nyata ada sebabnya. Pernyataan itu nanti ada di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka belum terpenuhi. Bertahan hidup, survival, kasih sayang, love, penguasaan, power, kebebasan, freedom, kesenangan, fun atau happy. Mungkin dia tidak dapat kasih sayang di rumah Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya, pengalaman saya anak-anak yang memang agak di bidang nakal itu memang orang tuanya sudah broken home. Nyata dia tidak terpenuhi kasih sayangnya. Di rumah tidak dapatkan, sehingga dia meluapkan emosinya di sekolah atau bertahan hidup. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami sedikit, dia suka makan bakal lawan Bapak. Ternyata dia sedikit, kita tahu sebabnya. Ternyata dia kelaparan, tak jajan, atau dia suka nakik kawannya itu. Ternyata tidak dibekalkan orang tuanya, sehingga dia bertahan hidupnya dengan minta dari kawan. Kasih sayang juga gitu, penguasaan juga gitu. Dia merasa di rumah tak diberikan penguasaan orang tuanya. Jadi sehingga dilampiaskan ke sekolah, saya harus ngatur budak-budak. Karena di rumah suka diatur orang tuanya mungkin. Kelebihan keterlaluan diatur, dia mau ngatur di sekolah. Atau tak dibebaskan. Makanya kadang-kadang kita ketemu kasus, kita datang ke home visit, orang tuanya bilang, anak saya baik-baik ya Pak di rumah Pak. Jadi alasannya memang seperti ini. Karena dia tidak dibebaskan di rumah, lampiaskan di sekolah. Kesenangan juga gitu, dia tak dapat di rumah. Kadang-kadang ya, saya jujur, anak-anak tuh pagi belajar, kemudian les kali sampai sore. Besok pagi, gitu pelajaran, dia mau main, waktu mainnya tak ada. Jadi mainlah saat dia belajar. Jadi 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi Bapak Ibu. Itulah sebabnya anak-anak itu ada yang seperti yang Pak Manan cerita, ada yang aktif. Kemudian kita juga harus tahu Pak Ibu, ada 3 yang saya kemarin belajar, 3 metode anak itu belajar. Ada yang dengan visual, dengan lihat, ada yang dengan pendengaran, audio, ada yang dengan bergerak. Seperti olahraga rata-rata kinestetik. Begitu kita semua dia bergerak, dia bisa. Kita contohkan, dia bisa. Berarti dia belajar dengan bergerak. Jadi jangan heran kalau di kelas itu dia sana. Karena dia harus bergerak. Ini 5 kebutuhan dasar manusia Pak Ibu. Jadi mungkin ini untuk kita ke depan. Jika anak kita ada yang salah,
atau berbuat kesalahan, cek dulu. Di mana nih Pak kebutuhan dasar nih yang dia tidak mencukupi? Mungkin kita bisa memaklumi setelah itu apakah dia bertahan hidupnya kurang, kasih sayangnya kurang, penguasaannya kurang, kebebasannya kurang, atau kesenangannya kurang. Jadi kita bisa paham anak-anak. Kalau kita paham kebutuhan dasar manusia ini. Dan posisi kontrol. Posisi kontrol itu, ini. Saya jujur. Kita refleksi ya Bapak Ibu. Saya sempat di posisi yang pertama sebagai guru yang menghukum. Saya hukum, salah hukum. Kemudian saya juga melakukan pembuat merasa bersalah. Kita bilang ini kan, kamu nih udah terlambat. Ayah kawan kamu nih tak bisa main kalau kamu. Kita kasih dia, kita limpahkan sampaikan kesalahan kepada dia. Jadi dia merasa bersalah kok. Kemudian kita tahap level selanjutnya, kita sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu ada yang apalagi yang di SD ya, kita merasa ini kawan kita, buat ini kawan kita. Tapi ada batasannya. Dan lebih mudah. Kumpulkan tugasnya kan kemarin Ibu udah ngasih tahu. Iya Bu, saya kumpulkan tugasnya dia Pak. Karena kita udah merasa mengenai teman kita, level. Dan sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu kita aja mantau ya. Maksudnya kita ada kesalahan, ingatlah kemarin aturannya apa? Ingat Pak, dan selesai. Itu sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, level yang paling tinggi Bapak Ibu, kita menerapkan yang namanya nanti segitiga institusi. Ada masalah ini kita bahas masalahnya seperti apa, nanti ada proses tahapannya. Dari 5 posisi kontrol ini, saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu. Bapak Ibu ini pernah melakukan yang mana nih? Atau masuk yang mana? Atau sharing sedikit pengalaman Bapak Ibu di sekolah. Dari 5 posisi kontrol nih, Bapak Ibu nih pernah melakukan yang mana? Saya minta mungkin pendapatnya Bapak Ibu. Yang bagus itu manajer. Manajer Pak ya, itu paling bagus. Teman kita masih pelan-pelan Pak belajar. Ada tak yang lain juga Pak? Bapak yang pernah melakukan. Saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Pasti yang pertama. Itu aja berhukum ya betul ya. Kebanyakan tuh pasti kita tuh yang pertama lah. Iya. 1 dan 2 ini kita menciptakan identitas gagal. Bukan mereka tidak akan menjadi identitas yang sukses. Kita hukum, kita kasih kita. Gara-gara kau lah nih, kawan-kawan tak bisa main. Gara-gara kau lah bapak dimana apa sekolah. Kita buat, kita berikan dia rasa bersalah. Tapi kalau kita di posisi yang ketiga, sebagai teman, bukan berarti kita teman yang seperti apa gitu kan, anak-anak kan, dia bilang, apa Pak dah bilang, mana tugasnya? Anak-anak, wah ya Pak, jangan pakai WA Pak ya, ini kita lebih dekat. Dan kita di level yang ini, kita bisa sampai manajer. Manajer ini Bapak Ibu, level yang paling susah. Maksudnya, yang paling tinggi Pak ya. Nanti ada caranya kita menggunakan. Tapi Bapak Ibu, mungkin praktek tidak semua kasus sama. Dalam artian, kalau seperti yang SMA ya, kita mungkin di level SD sama lah. Anak-anak tuh berkelahi, mungkin ganggu kawan atau yang lain. Tapi kalau SMA, mereka kasusnya sudah berat. Bisa pelecehan, bisa ke arah narkoba, yang lain, atau berbuat lagi yang arah kriminal, itu tidak bisa ditetapkan segitiga institusi. Tidak ada maknanya yang dan saya ditetapkan seperti itu. Mungkin ada ranah yang lebih di luar dari kemampuan kita. Tapi kita usahakan kita sebagai manajer lah. Nanti sebagaimana manajer, kita lihat tinggal selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Guru berbuat nih, kita menunjuk, menyakiti, menyindir. Di ini ada anak yang paling malas. Kita bilang, ini si A nih, dia tak mengerjakan, kawan kita dah membuat rasa bersalah. Dan kita hukum lagi, atau kita suruh maju ke depan, angkat tangannya kawannya ketawa. Kita dah buat-buat. Tapi kalau kita berhasil, sukses, kita jadikan teman. Kita buatkan alasan-alasan untuk berkita. Yuk, untunglah tugas bapak, nanti bapak bantulah kalau misalnya tak ngerti. Mungkin seperti itu kita jadi sebagai teman.
pemantau, kita hitung, kita ukur. Mungkin kita tanya tugasnya sejauh mana. Ingat ya, waktu udah mau diantarkan. Tapi kalau manajer, kita cukup bertanya ya. Dia yang mengeluarkan motivasi internal sendiri. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Mungkin yang ini kita pelan-pelan lah belajar. Selanjutnya Bapak Ibu. Di antara kelima posisi kontrol, betul yang kata Pak Sawal. Di antara 5 posisi kontrol tersebut yang baik digunakan oleh guru adalah sebagai manajer. Saya pun sedikit-sedikit masih belajar. Sebagai manajer nih seperti apa nanti saya sebagai seorang guru sebagai manajer. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Sebagai manajer ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi usahakan kita ini posisi duduk kemarin sudah dibahas. Kalau kita manggil siswa, jangan dia di depan, kita di belakang. Itu sama juga mungkin artinya kita hakim, dia tersangka. Usahakan kita duduknya di samping, atau dia di sini, kita di sini. Untuk sedikit bahasa tuh dia tidak tertekan, atau kita manggilnya di tangan. Kalau masalah dengan kita jangan di ruangan dulu. Makanya kalau di SMP, SMA kan mereka punya guru BK Bapak Ibu. Kita nih PJOK kita gak guru BK nya sekolah kan? Jadi pelan-pelan kita belajar Bapak Ibu. Karena pasti kalau anak baik guru olahraga. Bu, Pak Madi tolong selesaikan anak baik ini. Pak Madi yang menyelesaikan. Karena tak ada guru BK di SD. Maka itu pelan-pelan kita belajar Bapak Ibu. Kita sebagai guru di otak yang kadang sama bisa kita coba. Lanjut Bapak Ibu. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Nanti yang kita bahas restitusi sebagai manajer. Sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nanti tak perlu kita bilang kau salah, tak perlu. Dia yang ngaku kesalahannya. Dengan cara nanti ada tahapan-tahapannya. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Mungkin nanti video yang saya contohkan ini memang terlihat seperti anak ada kita setting atau apa. Tapi ini bisa kita gunakan. Tak kita punya masalah, ini bisa kita pakai. Asal kita tahu tahapan-tahapan ini. Segitiga yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti seperti apa tahapan-tahapannya kita bahas lebih jauh lagi. Di menstabilkan identitas Bapak Ibu, di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas sukses, identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya gini, semua manusia pernah salah. Dan bilang karena semua manusia pernah salah. Bapak pun, apalagi kalau misalnya kita anggap kita juga pernah salah. Bapak pun waktu SD seperti kamu pernah gak nakal. Jadi dia, ya, maksudnya identitasnya nyata bukan saya aja yang pernah seperti ini. Ini mungkin masuk di tahap tentang identitas. Dengan seperti ini, anak-anak lebih terbuka lagi. Cuman tidak semua kasus, yang saya bilang. Mungkin tak mau ngomong. Bagaimana caranya kita supaya dia bisa mau ngomong? Kemudian, selanjutnya berbuat salah itu manusiawi. Manusia itu semua berbuat salah. Ini mereka bilang, wajarlah tak salah. Manusia kan pasti berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu petani tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan kita tanya, aku salah tadi itu, kau bersalah, dia bersalah. Jangan dulu kita bahas salahnya. Kita cari dulu manusia semua bersalah. Jadi mereka nanti akan nutup diri seperti tadi kita bilang, dia tak akan mau. Dia akan pakai berapa? Dia salah. Kalau kita cari itu kesalahannya, dia akan mencoba untuk mempertahankan bahwa dia benar. Tapi kita sandingkan dulu identitasnya. Tadi itulah semua salah atau bilang
Bapak dulu pernah seperti kamu. Bapak kan kalau jadi kamu mahal kak. Kita yakin kan dulu kira sama kan dulu pemikiran kita. Dia nanti kita tahap selanjutnya. Nah, validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mungkin tadi kita bahas 5 tadi. Ada yang pengen mempertahankan diri. Dia ngaku ambil diri. Dia ternyata memenuhi kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Atau dia menjaga barangnya. Dia punya alasan. Tapi kita nanti bisa kembalikan. Tapi tidak seperti itu. Mungkin ada yang kelewatan, ada yang keterlaluan dalam sikapnya. Dari 5 kebutuhan tadi mungkin ada yang tidak terpenuhi. Sehingga guru atau orang tua bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Setelah kita cari tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, lanjut nih. Kamu pasti punya alasan, apabila kamu tanya ada, kenapa kamu makan tadi? Apa kamu berkelahi? Ini Pak, alasan Pak, dengan saya. Boleh bertanya, berkelahi itu betul tak? Dia kan jawab, salah Pak. Cuma saya bela diri saya Pak. Kan dia menganggap dia bela diri itu benar. Kita biarkan itu. Tapi kita arahkan, wah itu salah nggak? Tanya lagi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Kamu boleh mempertahankan diri, tapi jangan kelewatan atau sampai berkelahi. Kemudian selanjutnya, tanyakan keyakinan. Setelah kita tanya yang kesalahannya, tahu sebab-sebab salahnya, selanjutnya solusi apa? Tanyakan. Selain ini, supaya kamu tidak berkelahi apa? Oh saya lebih sabar Pak. Atau saya hindari kawan saya yang mengganggu ini, saya lari ya, supaya tidak berkelahi. Itu mungkin solusinya dari dia, bukan dari kita. Saya kira keyakinannya, dia kayak gini, oh dah. Jadi sehingga muncullah tadi motivasi bahwa dia melakukan kesalahan dan bisa mencari solusi sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kita balik ke keyakinan kelas kita. Apa nilai yang kita percaya? Kita tanya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Oh itu Pak, menjaga keamanan kelas atau bersikap baik atau saling menghargai kawan. Wah, kamu dah langgar kan? Sudah, kita dah kasih tahu dia. Dia dah langgar keyakinan kelas yang kita sepakati. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini saya ada videonya. Mungkin anak-anak kita tanya, oh soalnya kecil. Dari 6 materi ini, saya minta mungkin ada sharing dengan Bapak Ibu dalam materi-materi yang telah dapat hari ini. Ada decision positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia atau kondisi kontrol, segitiga diskusi. Yang mana yang Bapak Ibu mau bahas atau kita diskusikan bersama. Saya persilakan Bapak Ibu, karena kita masih ada waktu untuk diskusi tentang apa yang telah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, pendapatnya. Iya Bu, kita sharing. Nah dari 6 materi ini mungkin ada yang bisa berdalam lagi atau kita bahas. Masih ada waktu sekitar 6 menit Bapak Ibu, bisa kita menempatkan. Boleh pertanyaan boleh atau cerita pengalaman boleh Bapak Ibu. Kalau ini Pak Andri, kalau Ya, kita mau bikin, kalau guru itu kan kesepakatan kelas gitu kan. Kalau Iya, Bu. kita di PJO kan ya, sebaiknya kayak mana lah kita bikin. Kalau kita guru olahraga nih kan bisa ya kan, misalnya kita buat kesepakatan kelas itu kayak baju olahraga kan harus Iya, menggunakan betul, betul, betul. kaos kan, disiplinnya datangnya harus jam sekian gitu. Betul, betul. Contoh tuh seperti apa lagi lah, maksudnya tuh supaya kita nyaman. Betul. Ketika anak salah, kita ngasihkan hukuman itu kita tidak salah karena sudah ada kesepakatan. Selama ini kan kita PJOK ini hanya
apa ya, menghukum atau itu tuh sesuai dengan apa yang dilakukan saya itu, tapi tak pernah bikin kesepakatan yang secara tertulis gitu lah. Nah, jadi pengen tahu tuh kesepakatannya tuh khusus kita lah kalau di lapangan jam olahraga lah, atau pelajaran olahraga lah kan. Apa-apalah yang harus kita sepakati dengan anak tuh, selain misalnya disiplin dalam berpakaian, disiplin waktu gitu kan, menjaga alat misalnya, apalagi lah gitu. Kalau misalnya salah tuh hukuman yang seperti apalah yang aman untuk kita guru olahraga. Betul. Terima kasih Putri. Hanya sekedar contoh ya. Kalau ibu masih mengerjakan aksi nyata, kita jelaskan dulu latar belakangnya, tujuannya. Yang kita jelaskan juga Bu, ya kalian kelas ini tujuannya apa gitu, buat sama-sama untuk disepakati. Nah kalau Putri bertanya, ini tahu apa Bu ya? Yang kami buat tuh ini Bu, menjaga kerukunan antar sesama teman. Menjaga tulis Bu, di sini dengan lambang tangan mungkin. Itu berkelahi itu ke Kita bahas yang pertama Bu ya. Berkelahi tulen dia. Supaya dia tidak berkelahi di lapangan. Berkelahi terus. Kita bahas bola satu, ya. menjaga kerukunan antar sesama teman. Yang kedua, di gambar baju kita agak kecil ya, videonya. Gambar baju ini mereka wajib pakai olahraga. Jadi tak pakai baju olahraga jangan olahraga. Konsekuensi kan? Gitu kan. Tidak pakai baju olahraga jangan olahraga. Dalam kelas kita kasih tugas apa atau kasih tugas seperti apa. Kan solusinya konsekuensinya gitu. Walaupun misalnya kan kadang kita tuh badan budak ni gemuk kan, baju olahraga yang kita sediakan ni dah tak muat. Sementara dia nak beli lagi, kita pun dah tak ada stok lagi. Macam mana lah kita? Mungkin solusinya kita contoh ya, misalnya kelas 6 ni rata-rata mereka pakai baju bebas. Karena memang Baju tak ada tak muat. lagi dah. Itu mungkin fleksibel lagi kita berolahraga kan. Ada baju olahraga tak muat, kita pakai kan baju bebas. Selanjutnya Bu, menjaga ruang kelas atau lapangan lingkungan tetap bersih. Kita kadang masuk kelas kan, karena pelajaran PJOK dia masuk minum jajan, kelas malah kita. Kalau kita tidak punya aturan menjaga kelas, nanti kita akan ada kelas dengan guru kelas. Jadi kita tahu anak lapangan atau di kelas jangan buang sampah. Kemudian pembiasaan salam senyum bersapa nih Bu. Dan kan anak-anak mau sekelas salam dengan kita loh, baris dia salam. Kalau kita mau, ini mereka yang tulis nih Bu, senyum, sapa. Kemudian mereka tulis datang ke lapangan tepat waktu, karena ada kelas 6 kan. Kemudian bertanggung jawab terhadap alat dan yang digunakan dan wajib dikembalikan. Dan namun dia ditempel, ini kita semua jangan PJOK ya, bukan kita gunakan diajaran kelas punya guru kelas. Nah, Bapak Ibu buat ini, gampang kan anak-anak milihnya. Kita pilih yang mana yang baik. Sedia ada kertas, ini kan saya buatkan bola-bola ini. Tapi kalau kertas biasa pakai ibu tempel, yang penting ada judulnya. Ya dengan kelas pelajaran PJOK kelas 6 SD 8 ini. Bapak Ibu buat ini, ada bukti foto mereka pajang. Anak-anak kelas 6 memfoto. Kami saya bagikan kertasnya. Saya pilih ya dengan kelasnya yang mana yang kita ambil. Dan murid mengisi umpan balik. Nanti ada umpan balik Bu. Selanjutnya ini. Ini umpan balik ini tanya ke anak tu. Apakah pokoknya ada pertanyaan nanti tu. Mereka isi dapat tak? Minimal 3 Bu. Balik tu kalau aturannya jangan kurang dari 3. Dah 12 halaman ya saya Bu. Selesai saya upload ke PMM, keluar sertifikat. Nanti ini bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Sebagai contoh referensi, tapi fotonya foto Ibu sesuaikan dengan foto Ibu yang membuat dengan kelas dan kesepakatan kelas apa beda kan nih? Mungkin di sekolah Ibu mau atau yang lain nih tambah dan ini kesepakatan kelas saya nih. Ibu buat kesepakatan kelas Ibu mungkin 4 ya, 5 ya. Berarti kalau kelas bawah beda. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1 nih. Tidak saya beri terapkan. Dan memang mereka tulis baca tulis kan belum pas. Cukup dengan lisan ya atau kita buat gambar.
Aku kan gambar orang pakai baju batik mereka tahu nih kalau pakai baju olahraga. Kita menyesuaikan lah. Kalau bapak ibu buat ini 12 slide ya. Foto-foto bukti kan ganti nih. Foto yang saya buat ini ganti. Nah ini foto sama anak. Ibu masukkan ini di PMN langsung dapat sertifikat. Kami menunggu validasi. Nah, saat ada yang salah, sertifikat tidak keluar. Bapak ibu pakai ini ya, pakai PPT ya ini. Pakai PowerPoint ini ya ini. Udah bisa dah masuk akun nyata. Mungkin ibu yang masih setahun dari Indonesia kan masih sempat nih ibu. 6 bulan ibu ditagih PMN kan, RHK kerjakan, observasi kita lakukan dulu kawan dulu. Maka dari itu sama-sama dengan Bapak Ibu di sharing nih, mungkin ada persiapan Bapak Ibu untuk buat ini. Nanti bisa saya bagi ibu karena oh banyak fotonya sesuai dengan ibu buat. Contoh ya, saya putar ulang. Nah, foto kita menjelaskan ke anak. Nah, foto kita menjelaskan. Foto kita bagikan kertasnya. Nah, foto-foto anak nempel. Kemudian foto dinulis tadi yang tempelan itu. Nah, ini yang tadi kita hasilkan, tadi tempelan ada hasilkan. Jangan lupa Bu, SD kita masukkan nanti dibilang punya sekolah lain. Kelas 6, SD 4 misalnya Bungai. Nah, jangan lupa nih ada kelas apa, SD apa. Jangan kita tak ada kelas dan SD-nya, takutnya kan dibilang punya orang lain. Kemudian Bapak Ibu, nyata ini jangan sampai Ibu masukkan foto Ibu, termasuk nama saya. Nah, itu termasuk plagiat. Begitu Ibu upload, Ibu di-blok. Maksudnya tak akan disebut aslinya tadi. Karena ketahuan plagiat. Yang saya kasih kan, karena Ibu ubah. Sekarang nama Ibu jangan sampai termasuk nama saya. Itu Bapak Ibu. Masih Bu, pertanyaannya ini sekedar referensi Bu yang sudah saya buat. Nanti kalau Ibu mau buat menjadi kelas, bisa ambil dari ini atau bisa ditambah, bisa dibuang boleh. Saya jaga kerukunan, tidak berkelahi, pakai baju olahraga, jaga kebersihan kelas, lapangan, kemudian salam, senyum dan sapa, kemudian datang ke lapangan tepat waktu, bertanggung jawab terhadap alat yang digunakan. Jika ada yang tambah lainnya silakan, kan pakai dengan nanti. Bahasa budak tu ya. Ada lagi Bapak Ibu tentang materi kita hari ini. Saya ada waktu kita 5 menit lagi. Sebelum kita akhiri, mungkin ada tentang disiplin kognitif, tentang restitusi. Ibu Andre mengatur kalian untuk kegiatan apa yang dan tentang perilaku manusia tadi kan itu. Iya Pak. Ini kan kita sebagai guru sama guru olahraga kita mau senyum sapa itu dengan anak kita datang lebih awal lah kan. Iya, Pak. Jangan anak yang datang masuk dulu kita datang dulu. Kita susah anak bikin apa lagi di sini tidak mungkin kan. Jadi yang namanya yang senyum sapa anak ini kan kita datang awal di mereka kita dah berdiri. Jangan anak dah masuk baru kita. Ada susah nak ngomong. Dia mana sudah manusia ni kan. Apa pun tak bisa kita kerjakan. Saya melihat kerja di sekolah saya lah kan. Anak yang nakal kena lihat ibunya maksudnya lebih apa keduluan anak dia masuk anak. Tak boleh nak lapar ni lagi. Jadi saya setiap masuk kelas tu ada beda kelas-kelas yang nampak dengan itu ramah. Karena di sini diramai ketua wali kelasnya. Nah, jadi itulah yang kita ingin menyenangkan kita berolahraga akan kelas kan. Tapi kita bisa lihat kelas mana yang nakal juga. Kalau yang nakal itu sering ditinggalkan oleh wali kelasnya. Karena tidak ada sapa, tak ada apanya satu salam tidak ada. Tapi kalau kita yang awal datangnya, tiap kita kembali ke mereka, tapi yang kita senyumkan, kita sapa kita, dan dengan cara macam mana, anak itu tadi kita mau ngomong apa pun enak artinya. Ya, tapi kalau kita nak ngomong anak, tapi kita tidak bisa susah memang. Anak yang nakal, masuk ke kelas kita dengan
sekolah taman buah ini. Nah, dari saya mikir kan, saya mikir dulu kan, karena dia datangnya keduluan anak masuk baru dia datang. Jadi anak yang nah kita memang punya logik, kita memang ada di diri itu, kita sekolah bisa melaksanakan senyum sapa tadi ini kan, dengan noni kan, nah barulah anak masuk. Jadi kita mau ngomong apa pun enak nantinya kan. Tapi kalau kita mau ngomong saya berapa ngomong kita, tapi kalau kita tak bisa payah mah. Ya. Nah, jadi saya membedakan kelas-kelas jangan masuk kelas ini lain jika anaknya. Jadi lihat lagi apa yang punya kan, nah, karena ya tidak pernah dia nu keluarnya kalau tidak ada lonceng di luar dulu, nanti balik lonceng dari sini. Ya. Nah, jadi itulah yang saya ingatkan kepada bapak, adik kan yang baru mengajar kan. Ya memang itulah jadi guru memang. Itulah kalau kita ingin disiplinkan anak sesuai dengan apa yang kita buat tadi kan, BM ini kan, jangan BM yang kita buat tapi kita tidak bisa kan. Nah, jadi tidak ada guna gak kita kan itu ya. Tapi kita awal datang, apalagi kita olahraga, ya. Nah, olahraga, kenapa kita olahraga ni paling depan, ya? Kita paling depan pertama aku bersalah, anak kita lari kita kan. Anak berkelahi kita dia ada di apa? Mereka ada di ruangan, kita di lapangan. Mereka yang nakal, yang tahu kita di dalam. Jadi kita sebagai ayah kita harus mengambil sikap yang agak apa, tidak dari menyalahkan anak, tidak ada yang salah, tidak bagi kita kasih ke kaum. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kegiatan kita tentang destinasi budaya positif di sekolah. Terima kasih saran dan masukannya Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita pahami dan ditetapkan di sekolah. Saya Cabul Haji mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang datang pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.